Selamat hari Minggu. Saudaraku terkasih, firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kamu rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasannya, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau akan bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, topik minggu kita pada hari ini, ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Ada 2 hal yang sangat berharga yang dapat kita lihat dalam nats kita pada hari ini tentang ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Apakah sebenarnya arti ibadah? Apakah cukup hanya dengan pergi ke gereja setiap minggu? Apakah cukup hanya dengan berdoa, bernyanyi, dan membaca firman? Itu sudah kita katakan ibadah kepada Tuhan? Namun kita perlu tahu arti ibadah yang sebenarnya adalah suatu ungkapan rasa takut dan hormat, serta syukur, pujian, dan sukacita kita kepada Tuhan. Karena Dia telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita harus melayani Tuhan sebagai hambanya. Maka jika kita beribadah, kita harus menjadikan diri kita sebagai pelayan atau hamba Tuhan di dunia itu. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena itu, kegiatan ibadah kita bukan hanya di gereja saja. Tetapi setiap kegiatan yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Artinya, setiap kita melakukan pekerjaan dan aktivitas kita, kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Karena itu, berhati-hatilah. Apapun yang kita lakukan dan yang kita pikirkan, hendaklah berkenan di hati Tuhan. Kita harus menjaga perkataan kita harus menjaga perbuatan kita, agar kita tidak tercemar oleh kejahatan. Itulah ibadah kita kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimanakah sikap kita beribadah selama ini. Mungkin kita evaluasi dulu bagaimana sikap kita beribadah selama ini. Apakah selama ini ketika kita beribadah, pikiran kita sudah benar-benar tertuju kepada Tuhan? Atau sebaliknya? Kita beribadah di gereja, tapi pikiran kita tertuju pada persoalan-persoalan rumah tangga. Kita beribadah di gereja, tetapi pikiran kita tertuju pada urusan kantor, bisnis, tertuju pada gadget kita. Ada sebagian orang ketika dia beribadah, dia masih sibuk dengan gadgetnya. Ada sebagian orang ketika sudah masuk dalam acara khotbah, dia masih sibuk berbicara kepada temannya kanan kiri, muka belakang, dan lain sebagainya. Sikap demikian tidak menunjukkan rasa hormat dan rasa syukur pada Tuhan. Malah sebaliknya, kita meremehkan persekutuan kita dengan Tuhan.
Jadi mari kita tanya, bagaimana ibadah kita selama ini kepada Tuhan? Bagaimana sikap kita ketika kita beribadah, baik di gereja atau di rumah kita masing-masing? Saudara terkasih, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak menuruti keinginan daging. Dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga diri sendiri agar tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah sejati, kita juga harus melakukan kebaikan-kebaikan, menolong orang-orang yang tidak mampu, dan di samping itu juga kita harus menjaga diri kita agar tidak tercemar dengan perbuatan-perbuatan jahat dan perbuatan-perbuatan dosa. Bagian kedua dalam nats ini adalah hal persembahan pada Tuhan. Ketika kita memberi persembahan, maka pemberian itu harus didasari oleh ketulusan dan pemahaman bahwa kita memberi persembahan sebagai wujud syukur dan sukacita kita atas kasih, atas anugerah, dan atas berkat Tuhan yang telah kita terima. Ini menunjukkan bahwa kita tidak melupakan Tuhan sebagai si pemberi berkat. Kita harus menyadari bahwa persembahan itu bukan beban, melainkan tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Mungkin masih ada yang menganggap bahwa ketika dia menyampaikan persembahan di gereja, itu sebagai beban buat dia. Ketika dia menyampaikan iuran bulanan, itu sebagai beban bagi dia. Terpaksa. Kenapa aku harus membayar? Tapi kita lihat, sebenarnya kita harus menyadari bahwa persembahan itu bukan merupakan beban, melainkan tanggung jawab iman kita karena kita menyadari dan mengakui bahwa kita sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Karena Ia telah memberikan berkat-berkatnya bagi kita melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, dan lain sebagainya. Karena itu, kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itu hal persembahan. Jika kita lihat dalam ayat 14 dikatakan, haruslah bersukaria pada hari rayamu itu. Haruslah bersukaria pada hari rayamu itu. Bersukaria saat mengikuti ibadah hari raya, pondok daun tersebut, dan bersukaria juga saat membawa dan menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Jadi ketika kita menyampaikan persembahan dan juga ketika kita beribadah kepada Tuhan, harus didasari oleh sukacita, ketulusan hati. Saat kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita juga harus menolong orang lain untuk turut bersukaria bersama-sama dengan kita. Antara lain dikatakan, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, anak yatim dan janda. Jadi Allah ingin katakan dalam nats ini, ketika kita bersukaria, ketika kita mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kita, berkat-berkatnya, kita juga harus membagi kegembiraan kita itu terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita diberkati, ketika kita menerima berkat Tuhan, ketika kita menerima sukacita daripada Tuhan, maka kita juga harus dapat berbagi itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini, ayat 13 berbicara tentang Hari Raya Pondok Daun, yaitu suatu perayaan yang dilakukan untuk memperingati bagaimana Tuhan menuntun umat Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Bagaimana Allah mengeluarkan mereka dari perbudakan hingga menjadi bangsa yang besar dan menjadi tuan di negeri yang Tuhan berikan kepadanya. Hari Raya Pondok Daun, hari di mana mereka mensyukuri berkat-berkat Tuhan melalui hasil tanah, pertanian, dan ternak mereka. Itulah momennya. Jadi mungkin kalau pada saat kita sekarang mungkin sama dengan merayakan pesta Gutilon gitu, di mana Allah memberkati pekerjaan kita, baik pekerjaan kita di kantor, baik pekerjaan kita pertanian,
baik kita berternak atau berjualan dan lain sebagainya, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang diberikan kepada kita, memberkati pekerjaan kita. Dan pesta pondok daun tersebut harus dirayakan selama 7 hari. 7 hari, pesta besar. Mereka merayakannya selama 7 hari dan mereka harus tinggal dalam pondok-pondok daun yang mereka buat. Ini harus mereka lakukan untuk mengingat bahwa nenek moyang mereka pernah tinggal sebagai pengembara di padang gurun selama 40 tahun dan mereka hidup menderita, tinggal di pondok-pondok kecil, tetapi Tuhan tetap menjaga mereka dan menyelamatkan mereka. Jadi mereka tinggal di pondok daun itu selama 7 hari dan mereka mengenang bagaimana dulu nenek moyang mereka tinggal di pondok-pondok kecil seperti itu, menderita kedinginan dan juga mungkin bahkan binatang buas mengancam kehidupan nenek moyang mereka, tapi mereka bisa selamat. Mereka bisa sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Itu yang harus mereka syukuri. Itu yang harus mereka ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan pada saat itu mereka juga harus menyampaikan persembahan syukur mereka. Karena Tuhan telah memelihara mereka. Jadi kita lihat perayaan pondok daun tersebut, firman Tuhan mengatakan, jangan ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi pertama tadi Tuhan mengatakan mereka harus merayakan pesta pondok daun. Dan pada saat merayakan pesta tersebut, mereka harus datang menghadap hadirat Tuhan, tapi tidak boleh dengan tangan hampa. Tidak boleh dengan tangan kosong. Kenapa? Karena Allah tidak pernah biarkan kita juga pulang dengan tangan hampa dari hadiratnya. Karena Tuhan telah memberkati mereka, telah memberikan berkat-berkatnya yang begitu besar kepada mereka. Maka mereka juga ketika datang ke hadirat Tuhan harus membawa persembahan kepada Tuhan. Mereka harus membawa persembahan ucapan syukur. Karena Allah memang telah lebih dahulu memberkati pekerjaan mereka. Jadi artinya mereka memberi persembahan bukan supaya pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Bukan supaya Tuhan memberkati mereka. Bukan supaya Tuhan memelihara mereka. Tapi ketika mereka menyampaikan persembahan kepada Tuhan, tapi karena pekerjaannya telah diberkati Tuhan. Karena mereka telah diberkati, dilindungi, dipelihara, dan diselamatkan oleh Tuhan. Itu juga yang harus kita lakukan. Ketika kita menyampaikan persembahan, bukan supaya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang besar kepada kita, memelihara kita, dan menyelamatkan kita. Bukan. Jadi jangan kita pikir, saya menyampaikan persembahan supaya Tuhan lebih memberkati. Tidak. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menjaga kita. Tuhan sudah memelihara kita. Dan Tuhan sudah memberikan banyak sekali rezeki dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk apapun itu. Baik persembahan minggu, persembahan dalam pertanggihan, iuran bulanan, ucapan syukur, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Allah ingin mengingatkan dan Allah ingin melihat kesungguhan dan kejujuran mereka dalam mengenal dan mengucap syukur atas berkat-berkat Allah yang telah diterima, baik melalui penyertaan Tuhan, tuntunan, dan pemeliharaannya. Jangan datang dengan tangan hampa. Mereka diminta memberi karena mereka telah menerima berkat dari Tuhan. Dan tidak satupun dari kita yang tidak pernah menerima berkat dari Tuhan dalam bentuk apapun itu. Jangan ada yang pernah mengatakan, saya tidak pernah diberkati Tuhan. Itu bohong. Tidak ada yang tidak diberkati oleh Tuhan. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Semua kita telah menerima berkat dari Tuhan, meskipun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Ada yang diberkati dengan harta yang berkelimpahan. Ada yang diberkati dengan diberikan kesehatan. Ada yang diberkati dengan diberikan sukacita, kebahagiaan, kedamaian dalam hidupnya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi orang yang telah menerima berkat Tuhan untuk tidak menyampaikan persembahannya. Tidak ada. Itu tanggung jawab kita. Dan kita lihat juga dalam ayat 17,
Dikatakan memberi persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan pada kita masing-masing. Memberi persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan pada kita masing-masing. Jika kita bandingkan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Tuhan memberikan berkat yang berbeda-beda kepada kita. Karena itu pemberian persembahan kita pun harus berbeda. Harus berbeda. Ada yang menerima berkat harta yang berkelimpahan, tapi ada yang menerima berkat harta biasa saja. Tapi kita lihat, mari kita jujur menjawab dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sudah memberi persembahan kita kepada Tuhan sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan pada kita masing-masing? Ataukah kita sudah menganggap bahwa persembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan itu sudah begitu besar, sehingga kita menganggap kita rugi? Terlalu banyak. Saya sudah menyampaikan terlalu banyak persembahan. Atau kita mengatakan, si Anu aja persembahannya segini. Padahal dia tidak tahu seberapa berkat yang dia terima. Jadi sebenarnya ketika kita menyampaikan persembahan itu, persembahan kita memang harus berbeda-beda. Karena kita menyampaikan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan dibutuhkan kejujuran, juga penilaian yang benar atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Allah telah memberkati kita begitu banyak. Dari kita tidak memiliki apa-apa hingga kita memiliki hal-hal yang begitu berharga dalam hidup kita, termasuk juga napas kehidupan, harta, pekerjaan, usaha kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Itu semua berkat pemberian Tuhan. Tapi jika kita menganggap itu karena hasil usaha kita, maka wajar sajalah jika ada orang yang tidak mau menyampaikan persembahannya dengan ketulusan hati dan penuh sukacita. Jika dia menganggap hartanya yang banyak itu adalah karena usahanya, jika dia menganggap prestasi, kesuksesan, jabatan, pekerjaan yang dia miliki itu adalah karena kepintarannya, maka ia tidak akan mau menyampaikan persembahan dengan ketulusan hati dan dengan penuh sukacita. Ia akan hitung-hitungan dalam menyampaikan persembahannya. Ia akan merasa rugi jika memberi dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang besar. Baik mempersembahkan materi, baik mempersembahkan waktunya, baik mempersembahkan harta, tenaga, maupun pikirannya. Kenapa? Karena ia menganggap bahwa harta, uang, waktunya jauh lebih berharga daripada Tuhan, sehingga dia tidak mau memberikannya. Hingga ia berpikir, sayang sekali harta milikku, waktuku, uangku, aku persembahkan untuk Tuhan. Lebih bagus disimpan saja. Namun jika kita memberikan persembahan pada Tuhan dengan ketulusan hati dan penuh sukacita sesuai dengan berkat yang telah kita terima, itu merupakan pengakuan iman kita bahwa Tuhan jauh lebih besar dari harta yang kita punya itu. Dari harta yang kita berikan, dari uang persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, dari tenaga, pikiran yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang Dia berikan kepada kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ingatlah selalu berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita hitung. Mari kita inventarisasikan apa saja berkat Tuhan yang sudah kita terima. Yang begitu banyak. Ketika kita sudah mengenal dan tahu berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita, maka kita akan terdorong untuk menyampaikan lebih banyak lagi. Dan dengan ketulusan hati dan tidak bersungut-sungut, tidak dengan terpaksa menyampaikan persembahan kita, baik menyampaikan materi, baik menyampaikan tenaga, waktu, pikiran kita untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Jika kita mampu bersyukur, maka kita akan mampu melakukan kebaikan-kebaikan di sekitar kita.
Dengan ketulusan hati juga kita dapat menolong orang-orang di sekitar kita, agar ketika kita bersuka cita karena berkat Tuhan yang telah kita terima, orang-orang di sekitar kita juga ikut bersuka cita dengan sukacita yang ada pada kita. Dan dengan itu Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah menyapa kami pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kami. Supaya kami Tuhan juga dengan sungguh-sungguh menyampaikan persembahan kami sesuai dengan berkat-berkat yang telah kami terima dari-Mu. Supaya kami menyampaikannya dengan ketulusan hati dan penuh sukacita. Dengan itu Tuhan, biarlah kami dapat menghitung segala berkat-berkat-Mu yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Dengan didasari oleh itu Tuhan, kami juga akan menyampaikan persembahan kami sesuai dengan berkat yang kami terima. Dalam Kristus Yesus terimalah doa kami.